Biasa itu Mafi. Udah, lewatin aja. Saya berdua kembali berjalan. Lalu Pak Alwi memonitor yang lain lewat HT. Cek. Masuk Pak. Komputer lantai 12 kumat lagi. Berat Nikmati saja Pak Alwi. Saya bingung apa maksud dari pembicaraan mereka. Udah biasa emang Pak. Udah Vi, makanya tenang saja. Setelah dirasa cukup, saya dan Pak Alwi lanjut ke lantai 13 sampai 15. Saya sadar, cuma lantai 12 saja yang beda auranya dengan lantai yang lain. Kayak panas saja bawaannya di lantai itu. Malam ini gangguan gak begitu banyak. Mungkin karena baru hari pertama saya jaga malam, jadi belum tahu semuanya. Tapi akan ada saatnya saya tahu apa yang sebenarnya terjadi di kantor ini. Oh ya, jadi saat jaga malam itu kita selalu bergantian jaga tempatnya. Gak akan selalu di tempat yang sama. Kadang saya kebagian jaga di belakang dan juga kadang jaga depan. Perbedaannya cuma jaga depan aja yang aman dari gangguan. Malam kedua saya kebagian jaga belakang. Lebih tepatnya bagian belakang gedung. Ada pos juga buat kita berjaga dan enaknya ada TV juga. Jadi gak suntuk kayak jaga di dalam gedung. Minggu ini saya kebagian jaga bareng dengan Pak Alwi. Untuk minggu selanjutnya akan bergantian dengan yang lain. Mungkin supaya akrab, jadi sengaja tukar-tukar pasangan jaga. Tapi emang, jaga di luar ini sedikit enak. Angin malam sepoi-sepoi, bisa ngerokok sambil ngopi juga. Intinya saya suka kalau jaga di luar. Tapi nggak selamanya tenang ya. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Saya dan Pak Alwi sedang asik menonton pertandingan sepak bola Liga Inggris. Di balik suara komentator, samar-samar saya mendengar suara aneh. Saya memfokuskan pendengaran. Saya kecilin suara TV-nya. Loh, kok dikecilin sih, Vi? Bentar Pak, dengerin deh. Pak Alwi menurut. Dia pun ikut diam. Dengar kan Pak? Wah sial. Kok kayak ada yang ketawa ya Pak? Di situ saya langsung merinding bukan main. Kunti tuh Vi. Pak, gak lucu ah. Serius, ketawanya kayak gitu. Baiklah, malam kedua berjaga langsung diketawain Mbak Kun. Gedein lagi Vi suara TV-nya, merinding gua. Pinta Pak Alwi. Saya pun menuruti pintanya karena saya juga takut. Gak lama ada yang melempar sesuatu ke arah jendela. Tak, kayak batu. Saya menoleh ke arah Pak Alwi. Dia pun sadar kalau ada yang melempar itu. Iseng amat sih ya elah. Saya langsung keluar pos. Ini keputusan yang salah. Saat keluar, perhatian saya langsung tertuju ke atas karena saya ngelihat sesuatu terbang. Kayak kain putih terbang ngejauh dari atas pos. Saya cuma bisa diam, terpaku ngelihat itu. Muka saya langsung pucat. Saya masuk ke dalam pos. Vi, ngapa dah lu? Tanya Pak Alwi. Saya nggak jawab karena masih shock. Ini, minum dulu dah. Pucat banget muka lu itu. Serius, itu pertama kalinya saya lihat penampakan langsung. Sebelumnya cuma suara-suara saja. Itu pun saya positive thinking supaya nggak takut. Tapi kali ini beda. Badan saya gemeter langsung. Udah Vi, nggak usah dipikirin. Pak Alwi coba tenangin saya. Tapi sia-sia. Karena emang waktu itu beneran takut banget. Cek, tok, monitor tok. Ucap Pak Alwi lewat HT. Iya bang, masuk. Teman kita baru kena salam nih dari Kunti. Entah kenapa kejadian yang saya alami jadi bahan tertawaan buat mereka. Pak, kok malah ketawa sih? Emang bapak gak takut apa? Vi, mulai sekarang lu harus kuat mental. Nanti ke depan banyak yang di luar nalar. Maksudnya Pak? Udah, nanti juga tahu lu. Sial, saya ngerasa down saat itu setelah dengar ucapan Pak Alwi.
"Vi, gue tidur dulu bentar. Ngantuk banget, gak kuat," ucap Pak Alwi. "Iya Pak, tapi gantianlah nanti tidurnya." "Iya, santai saja." Tidak butuh waktu lama buat Pak Alwi terlelap. Emang sih, saya lihat matanya dia udah merah banget. Setengah jam sudah Pak Alwi tidur. Saya pun menonton acara TV dengan mata yang sedikit ngantuk. Di saat sedang mengantuk, tiba-tiba pandangan saya seperti tertarik ke arah jendela. Tepatnya jendela di belakang Pak Alwi. Entah kenapa saya langsung menoleh. Saya seperti merasa ada yang memperhatikan. Saat saya menoleh ke arah jendela, astagfirullah. Ya, saya teriak. Saya benar-benar kaget saat itu hingga Pak Alwi terbangun dari tidurnya. "Woi Vi, gila lu ya, ngagetin orang lagi tidur." Saya gemetar. Saya langsung menutup mata dengan kedua tangan. Tahu apa yang saya lihat? Ternyata emang bener ada yang memperhatikan saya saat itu. Saat saya ngelihat ke arah jendela tersebut, ada sosok setengah muka melihat ke arah saya. Sosok yang banyak orang tahu, pocong. Setengah wajahnya tertutup tembok, setengahnya lagi saya lihat dengan jelas. Saya nggak mau deskripsiin bentuknya. Jujur sampai sekarang masih terbayang bentuk wajahnya dan itu bikin saya takut. "Vi, serius lu kenapa? Vi, jawab woi," teriak Pak Alwi yang sedikit panik. Saya cuma bisa diam dengan keadaan muka tertutup tangan. Sumpah, itu serem banget. "Vi, cerita, lu lihat apa? Tenangin diri dulu, Vi." Hampir 10 menit saya diam. Akhirnya saya beraniin diri buat ngeliat ke arah jendela itu lagi. Syukurlah, sosok itu udah hilang. "Tarik nafas, tenangin badan lu ya." Saya turutin perintah Pak Alwi. Memang saya jadi sedikit tenang. "Udah tenang?" Udah Pak." "Sekarang cerita, lu habis lihat apa?" Saya masih butuh waktu buat ngejawabnya. Masih gak percaya sama apa yang saya lihat saat itu. "Vi, cerita sama gua, lu lihat apa?" Saya coba beraniin diri buat cerita dengan Pak Alwi. "Pocong Pak, dia lagi ngintip tadi di belakang Bapak." "Serius? Buset dah, ekstrim amat." "Iya Pak." "Udah, tenangin diri dulu ya. Tidur deh, mendingan sekarang biar lu tenang." Saya langsung menuruti perintah Pak Alwi. Saat memejamkan mata pun, saya tidak langsung tertidur. Bayangan muka sosok itu terus ngebayangin saya. Siapa yang tidak takut ngelihat dengan jelas sosok serem kayak gitu? Saya sedikit baca doa, berharap agar sedikit tenang. "Vi, bangun. Oi Vi." Samar-samar saya mendengar suara panggilan. Pak Alwi mencoba membangunkan saya. "Kenapa Pak?" ucap saya sembari mengucap mata. "Takut sih takut, tapi jangan bablas juga tong." Ya namanya juga tidur, mana terasa. Pak Alwi mengajak saya untuk mengitari gedung. Ini cuma cek rutin saja, setiap 2 jam sekali. Berbeda dengan di dalam yang cukup 1 kali cek saja. Syukurnya setelah saya melihat sosok pocong itu, tidak ada lagi gangguan. Hawa pun tidak ada yang aneh. Ya, layaknya udara dingin di malam hari. Tapi rasa takut tetap masih ada setelah kejadian itu. Hari selanjutnya tidak ada yang spesial karena saya mendapatkan bagian untuk berjaga di depan. Ini adalah tempat yang benar-benar nyaman. Gak pakai diganggu pula sama makhluk-makhluk aneh. Setelah ini saya akan fokus cerita hanya saat berjaga di dalam saja. Kenapa? Karena saat berjaga di luar jarang sekali ada gangguan. Ada sih, paling cuma suara ketawa dan nangis saja. Menurut saya itu tidak ekstrim. Malam ini Pak Alwi tidak masuk dikarenakan sakit. Sungguh sial, Pak Aldo tidak menunjuk orang untuk mengganti sementara Pak Alwi. Otomatis saya jaga sendirian di dalam gedung. Jujur, jantung ini berdetak gak karuan rasanya. Dalam benak saya, coba menguatkan diri. Saya butuh pekerjaan ini dan jangan sampai saya dipecat. Semenjak kepergian Babe, saya adalah tulang punggung keluarga.
Di sisi lain, adik saya butuh uang untuk bayaran sekolahnya. Cek V. Terdengar suara dari HT yang saya pegang. Iya Mas Anto, masuk. Aman V. Aman Mas, kalem aja. Kalau ada apa-apa teriak aja lewat HT ini ya. Siap Mas. Untungnya semua penjaga malam itu orangnya baik-baik, kecuali satu orang, Mas Adam. Nanti ada saatnya saya bercerita tentang Mas Adam. Saya lihat jam, baru menunjukkan pukul 8 malam. Rasa kantuk mulai sedikit menyerang. Saya berniat untuk membuat kopi di dapur. Tapi entah kenapa hati ini seperti melarang. Namun saya tetap berjalan menuju dapur. Tidak lupa senter dan HT saya pegang untuk berjaga-jaga. Sebelum menuju lorong, saya harus melewati lobi untuk tamu. Disinilah ada sedikit keanehan. Di lobi tamu itu ada sebuah meja untuk menaruh majalah dan lampu. Seingat saya, kalau malam hari itu semua lampu mati, tidak terkecuali stand lampu itu. Tapi saat saya lewat, lampu itu menyala. Awalnya saya ingin matikan sembari berjalan ke sana, tapi saya batalkan. Niatnya nanti setelah bikin kopi, barulah sekalian ke situ. Saya lewati, sekarang berada di lorong. Saya nggak suka lorong ini, gelap, hawanya juga beda. Saat itu saya lupa dengan kejadian tempat gula yang bergeser itu. Mungkin karena udah jeda 2 hari, jadi saya tidak ingat. Untungnya nggak ada lagi tuh yang geser-geser, aman untuk sementara. Dengan membawa kopi saya kembali ke tempat jaga. Setelah melewati lorong, saya ingat harus mematikan stand lampu yang ada di meja itu. Saat menoleh, ternyata lampu itu mati. Bagaimana bisa? Sumpah, saya ingat kalau itu lampu nyala dan belum dimatikan. Bodoh amat ya, bodoh, gak peduli saya, terserah, ucap saya dengan sedikit keras. Jujur takut saat itu, tapi ya kesal juga kalau dikerjain kayak gini. Bukan maksud menantang, tapi saya sadar kalau perkataan itu seperti menantang mereka. Saya duduk dan taruh kopi di meja, mengambil nafas panjang agar sedikit tenang. Karena tidak ada teman untuk mengobrol, saya ambil handphone di kantong celana, iseng-iseng scroll medsos FB. Suntuk banget. Sendirian gak ada teman ngobrol walaupun bisa main sosmed, tetap saja bawaannya bete. Ada hampir setengah jam saya menatap handphone, tiba-tiba terdengar suara kaki. Dok, 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 dok. Suara ini tidak samar, tapi jelas, sangat jelas. Asal suara langkah kaki itu berasal dari samping kanan saya, tepatnya dari arah lorong. Siapa itu? Dalam benak saya bertanya. Saya ambil HT dan menanyakan dengan penjaga lain di luar. Cek monitor di depan. Iya Vi, kenapa? Ada di mana bang? Depan Vi. Berdua? Iya. Oke deh bang. Kenapa Vi? Saya tidak menjawab, saya langsung beralih ke yang lain. Monitor belakang. Oi, kenapa Vi? Posisi pak? Di pos sama Andre. Opo? Walah, oke lah pak, gak apa-apa. Rasanya ini jantung mau berhenti. Lalu suara langkah kaki siapa itu? Terpaksa saya sendiri harus melihatnya. Takutnya ada maling yang menyusup. Saya bawa senter dan HT. Kantungan sudah siap di tangan saya. Pelan-pelan saya berjalan mengarah lorong. Suara langkah kaki itu makin mendekat. Saya bersembunyi di balik tembok. Makin dekat dan sekarang tepat hampir di sebelah. Saya langsung menoleh dan kosong. Saya nggak percaya. Rasanya saya seperti orang bodoh yang sedang berhalusinasi. Saya berani sumpah kalau suara itu jelas. Suara langkah kaki orang lagi jalan. Ya ampun. Di situ dengkul saya rasanya lemas sekali. Saya masih bingung ada apa sebenarnya sama kantor ini. Saya ambil posisi jongkok. Sumpah, untuk berdiri pun saya tidak terlalu kuat. Belum selesai dengan kejadian langkah kaki, tiba-tiba saya mendengar suara pintu lift terbuka. Ampun dah, apa sih ini? Astaga.
Saya kembali ke tempat jaga. Tetap mata saya mengarah ke pintu lift yang terbuka. Pintu lift tertutup. Saya perhatikan nomor lantainya lagi. Lantai per lantai lift itu naik. Entah kenapa feeling saya pasti itu lift berhenti di lantai 12. 10, 11, 12. Benar saja, lift itu berhenti tepat di lantai 12. Tapi di sini saya masih mengambil teori Pak Alwi yang menganggap kalau sistem lift itu mungkin error. Taulah, gak mikirin, ucap saya dalam hati. Saya ambil hati maksud hati mau ngobrol dengan yang lain. Cek monitor. Gak ada jawaban. Halo? Lah, ngapa gak ada yang jawab ya? Saya perhatikan hati itu dan lagi-lagi saya terkejut karena channel untuk saya komunikasi dengan yang lain berubah. Awalnya di channel 1. Saat saya lihat ada di channel 2. Sumpah, saya nggak ganti sama sekali. Ini apa sih Yaelah? Jangan ribet lah, lu pada sialan, ucap saya dalam benak. Saya rubah kembali channel itu ke awal. Niat mau ngobrol pun langsung hilang karena sudah keburu kesal hati saya ini. Suara alarm jam. Saya sengaja memasang alarm di jam tangan untuk mengingatkan saya harus mengecek setiap lantai di gedung ini. Rasanya malas sekali, tapi harus dijalankan. Saya bangkit dan menuju depan pintu lift. Saya pencet tombolnya. Saya perhatikan nomor di atas lift turun ke bawah. Kali ini berbeda saat saya bersama Pak Alwi. Liftnya langsung berhenti tepat di lantai saya berdiri.